Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah penganggaran. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang metode alternatif penyusunan anggaran. Perlunya metode alternatif pada saat membicarakan berbagai metode di penyusunan anggaran, khususnya dalam penetapan harga, didasari pada suatu asumsi bahwa perusahaan membuat produk tertentu. Kemudian menentukan harga jualnya berdasarkan metode harga tertentu dengan menentukan biaya produknya dan kemudian menentukan harga jualnya produk berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya target costing dan Kaizen costing. Target costing berikut dari rumus target costing, yaitu target costing sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan. Terima kasih. Alasan target costing digunakan. Pertama, perusahaan tidak dapat menetapkan dan mengendalikan harga jual produk secara sepihak. Harga jual ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara besarnya permintaan dan penawaran terhadap suatu produk. Kedua, sebagian besar biaya ditentukan pada tahap desain. Setelah produk didesain dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi biayanya. Tetapi dalam tahap desain, biaya telah dipatok dan ditentukan. Maka proses produksinya akan disesuaikan dengan desain yang telah dibuat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara IGD Rizky. Siklus biaya merupakan urutan aktivitas biaya dalam perusahaan, mulai dari riset dan pengembangan, kemudian desain, produksi, pemasaran, dan distribusi, dan pelayanan kepada pelanggan. Setelah menetapkan produk apa yang akan dihasilkan, perusahaan melakukan riset dan pengembangan untuk membuat inovasi baru berkaitan dengan produk yang akan dihasilkan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya yaitu pengimplementasian target costing. Jadi, untuk mengimplementasikan target costing, metode target costing di dalam perusahaan, tahapan yang harus dilalui yang pertama itu menetapkan harga pasar. Jadi menetapkan harga pasar terdapat ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh manajemen, seperti harga pesaing, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian, secara umum nilai tukar rupiah. Kemudian yang kedua yaitu menentukan laba. Nah, penempatan harga jual per unit produk perusahaan ini dipengaruhi oleh berbagai hal terkait seperti pangsa pasar yang ingin diperoleh, tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan, dan volume penjualan yang direncanakan. Kemudian yang ketiga itu menghitung target costing pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Nah, pada perusahaan dapat menentukan tingkat biaya yang diharapkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan berdasarkan harga jual yang telah ditentukan tersebut. Kemudian, yang selanjutnya itu menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya, Dian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah teori kendala, di mana teori kendala atau theory of constraint adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajemen pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi, di mana teori ini merupakan kebalikan dari target costing yang berfokus pada tahap awal dari cost life cycle. Teori kendala atau teori constraint berfokus pada aktivitas produksi manufaktur. Aktivitas produksi diobservasi secara terus-menerus untuk melihat hal-hal yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dan efektivitas pada keseluruhan proses produksi.
Adapun berbagai kendala yang menghambat proses produksi, yaitu yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dan efektivitas pada keseluruhan proses produksi, di mana menghambat proses produksi, dianalisis, dan dicari jalan keluarnya. Adapun aktivitas yang menghambat proses produksi. Nah, gagasan utama teori ini adalah perusahaan akan mencapai bila memaksimumkan output produksi secara keseluruhan yang disebut dengan throughput perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya Saudara Junaidi Ardila. Silahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan membaca analisis proses produksi dengan menggunakan theory of constraint, yaitu bagian satunya yaitu mengelola yang mengikat. Kedua itu menentukan penempatan yang paling efisien untuk setiap kendala yang mengikat. Yang ketiga, mengelola aliran sepanjang kendala yang mengikat. Keempat, yang kelima, meranang ulang proses pemanufakturan ke arah fleksibilitas dan throughput yang tepat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu Saudari Ainun Asri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Balanced Scorecard. Balanced Scorecard membuat anggaran kinerja di dalam 4 aspek organisasi yang saling menunjang perusahaan untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang, atau biasa disebut dengan Balanced Scorecard, merupakan alat manajemen kontemporer yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Sonia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next slide-nya. Bentar. Saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi. Di sini, aspek organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu aspek keuangan. Aspek keuangan adalah ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan hasil tertinggi yang dapat diberikan kepada pemegang saham perusahaan yang mencakup return on investment, aset turnover, yang terus revenue mix, dan berkurangnya biaya secara signifikan. Yang kedua yaitu aspek pelanggan. Aspek pelanggan yaitu ukuran kinerja manajemen yang terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan, termasuk pangsa pasarnya yang mencakup jumlah pelanggan baru, jumlah customer yang menjadi non-customer, kecepatan waktu layanan pelanggan. Terus aspek yang ketiga yaitu proses bisnis. Aspek proses bisnis adalah ukuran kinerja manajemen yang memfokuskan perhatian pada proses bisnis internal yang mendorong bisnis perusahaan yang mencakup cycle time, cycle deliver, dan cycle effectiveness. Yang keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Aspek pembelajaran dan pertumbuhan adalah ukuran kinerja manajemen untuk menilai seluruh upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan infrastruktur pendukungnya.
yang mencakup skill coverage, quality work life index. Next, slide berikutnya. Selanjutnya yaitu balance scorecard. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kesinambungan perusahaan lebih ditentukan oleh faktor-faktor berupa harta atau aktivitas tak berwujud, yaitu yang pertama, hubungan harmonis dan langgeng dengan pelanggan. Yang kedua, produk dan jasa inovatif dan kompetitif. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dan motivasi karyawan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang manajemen strategi. Jadi manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan nilai pelanggan terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Dengan kata lain, manajemen strategi itu merupakan suatu upaya manajemen dan karyawan untuk membangun masa depan organisasi. Sedangkan strategi adalah suatu pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Inen Astrid. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari di dalam manajemen strategi, pembangunan masa depan perusahaan dibagi menjadi 2 tahap pekerjaan, yaitu 1. Mental creation atau pembangunan mental dilakukan melalui dengan 4 tahap, yaitu 1. Perumusan strategi atau strategi formulation. Dan yang ketiga yaitu penyusunan program atau programming, yaitu penjabaran inisiatif strategis ke dalam rencana laba jangka panjang. Tahapan ini memerlukan serangkaian langkah sistematis beserta taksiran sumber daya yang diperlukan. Dan adapun yang penganggaran atau budgeting adalah pembuatan rencana kinerja dalam jangka pendek atau biasanya 1 tahun dalam bentuk kuantitatif moneter. Adapun yang kedua yaitu physical creation adalah aktivitas fisik yang mencangkup 2 tahap, yaitu implementasi atau implementation. Setelah seluruh total business planning yang mencakup keempat tahap mental creation diselesaikan, maka seluruh rencana tersebut diperlukan diimplementasikan. Dalam tahapan ini, seluruh manajemen melaksanakan rencana yang tercantum di dalam anggaran ke dalam kegiatan nyata. Yang kedua yaitu pemantauan atau monitoring. Implementasi rencana memerlukan pemantauan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas organisasi perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk melaksanakan tahapan ini, pihak top manajemen memerlukan umpan balik terus-menerus dari middle manajemen dan para pelaksana di lapangan. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, materi selanjutnya akan dibawa angkatan yang telah diberikan.